Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Nugroho di channel Setio Nugroho Baturaden. Pada hari ini saya akan mempraktikkan kepada Anda semua untuk menginstal, bukan ya, istilahnya ingin memberitahu ya bagaimana cara menginstal Windows 10 atau operasi sistem di VMware ya. Biasanya VirtualBox, sekarang saya akan mencontohkan di VMware ya. Oke. Pertama kita buka dulu VMware-nya ya. Kita akan langsung saja bahan yang diperlukan. Bahan yang diperlukan satu yaitu file ISO dari Windows itu sendiri ya. Asalnya dari mana? Silahkan Anda cari sendiri. Pasti ada di ya, internet ya, ada yang dari versi beta, versi publisher atau versi apapun itu yang ada dari Windows juga ada, mungkin ya versi test boleh di-download dulu. Setelah itu disiapkan, pastikan filenya sudah siap ya, berbentuk image atau ISO ya, bebas bentuknya apapun itu. Setelah itu kita buka VMware-nya. Nah, setelah kita buka VMware-nya, kita akan langsung dijumpai dengan tampilan antarmuka seperti ini. Nah, pertama kita akan langsung klik create a new virtual machine. Oke, kita klik. Setelah itu kita akan lihat di sini ada welcome to the new virtual machine wizard ya, wizard, wizard. Oke, ya istilahnya seperti bimbingan begitu ya. Oke, kita akan lihat di sini tipe apa ya, konfigurasi tipe konfigurasi apa yang akan dipilih ya. Ini tipikal. Tipikal ini yang fungsinya adalah menginstal ya, menginstal workstation dengan pengaturan yang lebih mudah, yang lebih cepat ya, dan tidak usah yang repot-repot, sudah diatur dengan standarnya dari VMware. Tapi kalau yang custom itu yang lebih advance, kita diberikan pilihan lebih ya untuk mengatur dari workstation-nya itu. Contoh, kita ada mengatur untuk controllernya, untuk virtual disknya, kompatibilitasnya, dan berbagai macam settings advance ada di menu custom begitu ya. Kita akan menginstal dengan cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan menu tipikal. Oke, kita akan klik tipikal di sini, next. Oke, di layar kedua kita diberikan tempat untuk mencari file ISO-nya. Nah, kita akan langsung browse file ISO-nya ini. Oke, kita tunggu dari filenya. Kita akan copy addressnya ya. Pastikan sudah ada ya filenya ya, ISO-nya. Kita akan edit, kita copy, kita lari ke VMware. Oke, kita pastekan, enter. Nah, kita klik untuk filenya ya. Setelah itu kita klik open. Sangat mudah, betul, sangat mudah. Nanti VMware akan membaca dari disk tersebut. Setelah itu, setelah terdeteksi sebagai Windows 10 versi 64 bit ya. Ini juga sudah, berarti artinya VMware sudah mendetek dan oke, sudah bisa diinstal. Kita akan langsung next ke layar selanjutnya. Oke, di sini VMware akan meminta Windows Product Key ya. Karena kita tidak punya, kita lewati saja ya. Kita yes ya. Tidak punya, lewati saja. Tidak masalah. Oke, di layar selanjutnya kita dimintai untuk mengisi nama dari virtual machine ini atau workstation yang akan kita pasang ya. Saya akan menamai sebagai uh, set workstation. Oke. Setelah itu kita bisa mengganti lokasi untuk save, istilahnya itu sebagai tempat penyimpanan jejak terakhir kita menggunakan workstation tersebut ya. Jadi save-save-nya ada di dokumen ya. Untuk
defaultnya. Karena saya tidak ingin memberatkan eh, disk C saya akan pindahkan ke I. Gitu. Di I kita akan bikin file baru namanya vm dokumen gitu ya. Jadi lebih jelas. Jadi tidak terberatkan yang C-nya. Buatnya saya sih tidak masalah di luar ya, saya nggak masalah. Kita langsung oke. Nanti boleh disesuaikan saja atau yang ingin default juga tidak masalah. Langsung di next saja nggak masalah ya. Kita akan langsung klik oke di sini. Ntar kita klik tempat lain, habis itu klik lagi oke. Nah, next. Oke, dua kali ya. Oke, dua kali. Di layar selanjutnya, VMware akan meminta eh, kapasitas untuk untuk sistem operasinya ini ya. Jadi VMware akan memberikan layar di sini kita akan mengambil ya nggak begitu banyak ya. Kita ikuti saja rekomendasinya ya 60 giga ya. Apakah cukup? Saya rasa tidak. Saya nggak tahu ya. Kalau ini virtual nggak masalah juga ya. Oke, kita akan mengambil dari hard disk ya. Oke, tidak masalah. Oke, kita next saja. Oke, kita lihat lagi. VMware akan memberikan informasi terkait dengan workstation yang telah kita setting di dalam satu lembar ini. Ya, jadi VMware memastikan ini udah bener belum, ini udah pasti belum, gitu. Kita akan sedikit customize di RAM-nya. Oke, kita akan customize RAM-nya sedikit lebih lega di angka 3 GB ya, atau 4 GB. 3 GB aja. Oke, angkanya cukup. Agak ya, prosesornya kita kasih 3. Oke. Ya ini khusus yang advance ya. Kalau yang pengen yang sudah dirasa sudah cukup settingnya atau memang hanya ingin mencoba saja di VMware tidak masalah. Anda bisa melewati untuk setting ini, setting hardware. Oke, setelah itu kita akan langsung masuk ke finish. VMware akan membuat workstation tersebut ya. Akan membuat workstation tersebut menjadi bisa dipakai. Oke, kita lihat VMware sedang membuat creating disk ya. Mungkin banyak juga yang bertanya kenapa tidak pakai VirtualBox yang biasanya dipakai begitu ya. Karena ya kita ingin bukan kita ya, saya ingin mencoba hal yang lain, hal yang baru, tampilan yang lebih berbeda ya daripada yang sebelumnya ya. VMware saya belum pernah coba juga, jadi saya ingin mencoba langsung di sini ya. Dan ini pertama kali saya kepada penonton, ini pertama kali saya mencoba VMware dan pertama kali saya menginstal VMware baru ini mengeklik baru kali ini. Saya membaca-baca kira-kira caranya sama dan bahasanya juga mudah dipahami dari tampilan UI-nya. Jadi saya tidak kesulitan untuk menginstal workstation ini ya. Oke, kita tunggu. Dan mungkin banyak yang bertanya bagaimana cara mendapatkan VMware. Anda bisa mendownload di website official dari VMware tersebut. Nanti akan saya taruh di deskripsi. Atau Anda cari di tempat lain yang sekiranya Anda percaya atau Anda sering kunjungi. Begitu ya. Oke, kita akan tunggu sampai creating disk-nya ini selesai ya. Oke. Untuk Windows-nya yang saya pasang ini besarnya sekitar 5 GB file ISO yang pasti ya. 5 GB cukup besar ya, tapi tidak masalah ya. Untuk ini karena VMware ini akan juga saya gunakan juga sebagai kebutuhan yang lain, jadi
banyak sekali ya kegunaan VMware itu sangat banyak sekali, sebagai tempat pengetesan, sebagai remote server ya, sebagai virtual machine kita kan ya virtual machine juga ya virtual machine ya juga workstation itu, dan remote server juga bisa gitu ya. RDP ya semacamnya RDP, remote desktop protocol, atau biasanya orang sebut itu VPS ya. Kalau di SAMP Development atau San Andreas Multiplayer atau eh, GTA San Andreas Multiplayer biasanya menggunakan RDP atau VPS ya gitu. Kita lihat Windowsnya sudah booting. Kita akan langsung setting Windowsnya langsung di video ini ya. Saya langsung mencoba ya. Pertama kali menggunakan VMware. Oke, bootingnya cukup smooth ya, bootingnya smooth, betul-betul smooth ya. Saya merasakan betul perbedaan antara VMware dengan VirtualBox ya. Mungkin juga entah entah karena kesalahan setting saya atau memang berat ya. Saya memakai VirtualBox itu beda banget. Kalau dari bootingnya sangat beda. Ini lebih smooth ya. Bukannya saya ini ya, mungkin di orang lain juga berbeda penilaiannya, tapi di penilaian saya seperti ini yang terjadi. Lebih lancar. Oke, 3 GB jatahnya dengan 3 core, ya, tidak terlalu membebankan laptop. Kita tunggu booting dari Windows ini memang cukup lama ya, mengingat dari settingnya tersebut di limit tadi ya sudah kita lihat, dan juga karena ini masih baru ya, baru dibuka gitu ISO-nya, jadi maklum kalau memang eh, bootingnya lama. Oke, karena bootingnya lama